Shalom, selamat pagi semuanya. Thank you Lord Jesus. Ya, bulan ini kita akan memasuki kuartal kedua. Dari 4 bulan pertama, tema tahunan kita adalah The Year of the Kingdom of God. Dan kita berbicara di dalam kerajaan Allah, kita berbicara mengenai apa? Di Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat ke-17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Kita sudah berbicara mengenai kebenarannya, karena kerajaan Allah berbicara mengenai kebenarannya. Sekarang kita akan berbicara mengenai damai sejahtera. By the way, saudara-saudara, kalau saudara mikir damai sejahtera kita bisa melihat gitu ya, berdiri sendiri gitu damai sejahtera gitu. Enggak bisa saudara-saudara. Damai sejahtera itu terkait dengan kebenaran daripada Tuhan sendiri. Amin. So enggak bisa, karena apa? Landasan atau fondasi, alasan dari kita bisa mengalami damai sejahtera adalah kebenarannya. Saudara-saudara, kita nggak bisa melepaskan damai sejahtera dari kebenaran Tuhan sendiri. Amin. Yesaya 32 ayat 17 katakan demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bahasa Inggrisnya ini mungkin lebih jelas lagi. The fruit of that righteousness will be peace. You cannot have peace without his righteousness. It's impossible. Peace yang mana? Nah, ini yang akan kita ngomongin. Its effect, efeknya daripada kebenaran itu will be quietness and confidence forever. Saudara, kalau misalnya ditanya gitu ya, apa yang saudara paling inginkan di seluruh dunia ini? Uang, bukan juga. Tapi what that money can buy. Apa yang uang itu bisa dibeli. Dan orang berlomba-lomba untuk mempunyai uang yang banyak supaya hidup mereka bisa tenang. Ya kan? Saat ini mungkin kalau saudara tanya, if you have a lot of money, you can buy anything. Saudara bisa beli apa aja. Kira-kira saudara ingin beli apa? Saya yakin semuanya pasti bilang, saya ingin semuanya kembali normal. Saya ingin semuanya kembali lagi pada seperti waktu dulu. Nggak kayak begini. Percuma punya uang banyak pun kalau keadaan kayak begini, nggak bisa kemana-mana juga. Mau beli apa juga susah, mau jalan-jalan susah. By the way, nanti kalau saudara perhatikan gitu ya, ini you have the whole money in the whole world. Begitu pemerintah bilang dilarang mudik, mau pergi kemana juga nggak bisa. Amin. Bisa pastor, nanti lewat jalan tikus. Coba aja. Kamu waktu lewat jalan tikus pun kamu gak akan tenang. Kamu pingin tenang, tapi waktu pergi aja udah gak tenang. Jadi gimana? Ya kan? Nah, semua orang kita kepinginnya kembali normal, sehat. Gak ada virus lagi. Kalau bisa juga gak ada perang. Oke? Gak ada kecelakaan, gak ada bencana sama sekali. By the way, kita baru mendengar banyak sekali bencana, gempa ada di mana-mana, beruntun loh, gempa, gunung berapi, ntar kapal terbang jatuh, ini kayaknya semuanya ini kok enggak damai ya gitu loh. Nah, tapi kalau ditanya sama Miss Pageant, Miss Universe, tahu kan Miss Universe? Pertandingan Miss Universe kalau Ratu Kecantikan ya, wah Ratu Kecantikan. Kalau ditanya, pesan apa yang mau disampaikan kepada semua orang? Oke? Kalau ditanya apa yang kau paling ingin sampaikan kepada semua orang seluruh dunia? You know what they answer? World peace. Selalu ngomongnya klise, world peace. Damai di dalam seluruh dunia. Jawabannya hampir 100% seperti itu semua. Semua orang ingin mengusahakan damai. Tapi tahukah saudara bahwa semenjak kejatuhan manusia dalam dosa di Taman Eden, manusia tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya di luar Kristus. Di luar Kristus tidak ada yang namanya damai sejahtera, the real peace, gak akan pernah dapat. Amin.
Mengapa? Karena begitu mereka meragukan identitas mereka, dan saat mereka makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, detik itu juga manusia menjadi takut. Dan detik itu juga damainya hilang. Tadinya ada damai dengan Tuhan, sekarang menjadi jauh dengan Tuhan. That's the root of it. Manusia merasa jauh dari Tuhan. Manusia merasa bahwa Tuhan itu sebenarnya dia bisa enak-enak di surga, damai sejahtera. Sekarang kita di dunia nggak ngalamin damai sejahtera sama sekali. We wish kita bisa mengalami damai sejahtera nanti katanya. Kalau di surga atau nanti kalau udah meninggal tuh damai beneran tuh. Tempat paling damai adalah kuburan. Ya kan? Dikomplain gak ada yang nyaut balik. Dipuji juga gak sombong. Ya kan? Itu tempat kuburan. Saudara mau puji orang mati percuma. Dia gak akan jawab apa-apa. Ya kan? Dicela juga gak bakalan jawab apa-apa juga. Itu orang paling damai itu. Tapi apakah itu solusinya? Ya kan? Tadinya ada damai sekarang jauh. Tapi saya harus katakan, meskipun manusia sudah tidak mengalami damai dengan Tuhan, dia tetap bisa dengar Tuhan. Tuhan tetap bisa tahu mereka. Tuhan mendengar mereka. Artinya apa? Sebenarnya justru Tuhan itu menginginkan bahwa manusia itu bisa berdamai kembali dengannya. Tuhan itu sungguh menginginkan. Kejadian 3 ayat 9-10 katakan demikian. Tetapi ini detik setelah kejatuhan, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Kalau dipanggil ya, kadang-kadang ya kita suka manggil nih. Saya suka manggil gitu anak kita gitu ya, anak saya manggil, "Shannon" gitu. Saya panggil gitu, jelas gitu, tapi kadang-kadang gak jawab. Ya kan? Atau manggil Irene gitu. Kadang-kadang suka gak jawab gitu. Saya juga bingung kenapa. Padahal suara saya termasuk keras, meskipun suara istri saya lebih keras. Tapi saya juga bingung. Istri saya ngomong sekali, "Shannon" gitu, langsung jawab gitu ya. Saya jawab baru ulang-ulang, kadang-kadang gak dijawab-jawab gitu. Saya juga bingung kenapa gitu. Apakah saya kurang galak? Atau apakah gimana gitu ya. Saya juga gak tahu, tetapi di sini Tuhan gak galak loh. Tuhan itu cuma nanya, "Di mana kamu? Where are you?" Bukan berarti Tuhan nanya itu artinya Tuhan gak tahu, Adamnya gak kelihatan, enggak. Dia tuh bilang, how are we doing nih? Do we have peace? You got peace? That's my sermon by the way, my sermon title, "Got Peace." Saudara punya damai? Pertama damai dengan Tuhan dulu. Apakah engkau punya damai dengan Tuhan? Itu yang jadi masalah. Karena kalau kamu damai dengan Tuhan, Tuhan kan yang punya semuanya. Kalau dia punya semuanya, that's it man. Kamu damai sama orang paling berkuasa di atas seluruh dunia. You got everything. Kamu berdamai sama presiden aja udah oke banget kan. Fasilitas oke banget. Kamu berdamai dengan seseorang yang sangat berpengaruh, wah enak dapat fasilitas ini, bisa fasilitas itu aja udah enak. Apalagi berdamai dengan Tuhan. Nah, tetapi saudara lihat ya, begitu dia menanya, Adam langsung jawab, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Tahu loh Adam, dia tahu Tuhan ada di taman itu. Dia tahu, tetapi yang menjadi masalah, dia langsung menjadi takut. Dan ini yang Tuhan gak mau, bahwa manusia menjadi takut. Karena apa? Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ini gak enak. Kalau saudara lagi gak enak sama orang nih, ketemu di mall, pinginnya ngumpet kalau bisa lewat. Lewat mana, ya kan? Saudara dalam keadaan tidak berdamai atau saudara benci sama satu orang. Kalau bisa ngumpet-ngumpet gitu. Samping tong sampah, samping tiang gitu ya bisa ngumpet-ngumpet gitu loh. Ya kan? Kalau badannya besar, tolong ngumpetlah di tiang yang besar. Jangan tiang yang kecil. Di sini besar-besar tiangnya. Cukup untuk ngumpetin saudara. Ya kan? Tapi gini loh. Tuhan nanya, "Where are you? I heard your voice in the garden and I was afraid."
takut. Ini kata pertama yang ada di sini. Saya nggak akan bahas terlalu dalam mengenai Hebrew-nya. That would be next week. Next month. Next month. Next month. Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Tuhan Yesus kasih solusinya. Dan solusinya juga ada di taman juga. Ini yang terjadi di taman. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, dari dulu sampai sekarang manusia itu selalu dirundung sama yang namanya ketakutan. Memang benar dasarnya itu kalau saudara perhatikan ya. Semua ilmu kesehatan di dunia ini itu dasarnya adalah menghindari ini, menghindari itu, takut ini, takut itu. Coba saudara perhatikan. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, pantang ini. Jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Semuanya bergantung kepada creation, kepada penciptaan. Tetapi saudara tahu bahwa penciptaan di dunia ini itu sudah jatuh. All has fallen. Jadi harus bergantung sama penebusan, bukan penciptaan. Gak bisa saudara-saudara. Saudara bergantung pada ciptaan, ciptaannya udah habis, sudah jatuh semua dalam dosa. Saudara harus bergantung kepada penebusan dari dosa itu sendiri. That's why Yesus dia kembali ke taman dan dia tebus dengan darahnya sendiri. Dia harus tebus. Dan dia ada di taman dalam kondisi yang sangat mencekam, yang sangat gak enak. Di mana dia tahu apa yang bakal terjadi, yaitu dia bakal ditangkap, dia bakal disiksa, namanya Tuhan Yesus ya. Dia punya pengetahuan juga sama seperti apa yang Bapa sudah memberitahukan kepada dia bahwa dia akan menderita. Tapi dia punya pilihan loh. Sama seperti Adam dan Hawa punya pilihan loh untuk tidak melakukan, untuk tidak makan. Tetapi Yesus dia punya pilihan. Dia serahkan pilihannya kepada Bapa. Beda ya. Adam yang awal, Adam pertama sama Adam terakhir ini beda banget. Beda banget. Dia yang dalam posisi kekurangan semuanya penuh onak dan duri semuanya. Adam dalam posisi enak. Dia itu posisi wena. Posisinya wena banget semuanya. Everything is provided for. Jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus dalam posisi yang sangat mencekam. Justru dia tetap taat dan kudus sampai akhir. Bahkan dia bilang kalau dulu Adam takut. Yesus di sana dibilang takut, tetapi saya harus katakan bukan ketakutan akan Tuhan. Coba saudara perhatikan kata-katanya, and being in, bukan in fear, in agony. Bahasa aslinya agonia. Agonia itu artinya seperti orang bergumul waktu gulat dalam pertandingan gulat. Dia bergulat. Dia itu bergumul dengan pilihannya. Dia bergumul bahwa dia itu harus orang yang paling tidak punya dosa harus menanggung dosa seluruh dunia. And that is very hard. Dia harus bergumul dengan itu. Dia sebagai manusia, saudara jangan pikir, oh ini kan Tuhan gitu loh. Dia juga manusia. Dia bisa bergumul loh, bisa struggling. Dia punya pilihan bebas loh. Dia bisa struggling. Mungkin saudara banyak yang struggling. Dia orang yang paling tidak ada salahnya, tapi diperlakukan paling tidak fair. Mungkin saudara saat ini merasa banyak sekali diperlakukan tidak fair. Kita tahu saudara juga banyak salah, tetapi saudara juga banyak komplain. Kok enggak fair? Enggak fair. Ingat Tuhan Yesus telah melaluinya. Dia orang yang paling tidak berdosa. Yet seluruh dosa, seluruh manusia punya dosa di seluruh dunia ditimpakan ke dalam tubuhnya sendiri. That is
heart, sampai sweatingnya blood. Dia harus mengucurkan darahnya sendiri and redeem us all. Pengucuran darah bukan terjadi di atas kayu salib by the way. Dia sudah mengucurkan darahnya sendiri di atas tanah, yaitu di Taman Eden. Dengan itu dia menebus seluruh dunia punya dosa. Wow, just a drop of blood of Jesus can worth the whole world punya sin. Can you imagine? Dia gak mau tunjukkan itu doang, gak mau cuma setetes-setetes. Akhirnya ultimately dia harus dirajam dan semua darahnya itu mengalir membasahi. Saudara bisa bayangkan gak? Manusia bisa hidup loh, disiksa di atas kayu salib dengan darah yang mengucur. Tubuhnya hancur by the way. Film Mel Gibson, The Passion, gak ada secuil-cuilnya acan. Gak ada. Dibilang tubuhnya seluruh dari atas sampai bawah hancur total. All the meat is showing. Almost no skin. Saudara pikir, saudara bisa berpikir, wah Mel Gibson, iya masih kelihatan kulitnya. Kalau di sana udah gak kelihatan kulitnya, kenapa? Remember Taman Eden. Tuhan harus membunuh binatang dan kulitnya dipakaikan kepada manusia. Supaya apa? Kita tidak usah lagi takut sama Tuhan. Gak usah lagi bersembunyi karena engkau telah digantikan oleh penebusannya di atas kayu salib. Amin. Amin. Nah, waktu Adam ditanya, Adam di mana? Adam itu bersembunyi. Adam yang terakhir, Yesus waktu ditanya, dia malah nanya, siapa yang kamu cari? Coba saudara perhatikan Yohanes 18 ayat 4 sampai 6. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, ini penting sekali. Yesus itu dia tahu semua yang akan menimpa dirinya. Saudara kalau tahu nih, saudara punya utang gede, saudara bakal didatengin yang namanya penagih utang, saudara debt collector, saudara tahu apa yang akan menimpa saudara bukan? Saudara pasti ngapain? Penagih utang datang, ini aku, nggak mungkin. Kalau bisa, nggak ada, bapaknya nggak ada di rumah, ibunya nggak ada di rumah, ya kan? Bilang sama si ini tetangga semua bilangin nggak ada di rumah ya, nggak ada di rumah ya, udah kabur, udah nggak tahu pergi kemana gitu. Betul? Ini enggak loh, Yesus, dia katakan, Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Wow. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Can you imagine orang yang laporin ada di sana? Rasanya kayak gimana tuh? It's so hurt. So hurt karena dikhianati oleh orang yang paling dekat. Oke? Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Wow. This is the power of his peace. Ini adalah kuasa daripada damai sejahteranya. Orang yang tadinya ketakutan, orang yang tadinya gak punya confidence, orang yang tadinya gak quiet, terima damai sejahteranya daripada Tuhan akan menjadi confident. Confident levelnya akan tinggi. Kamu mungkin bilang, oh kamu confident banget ya, kamu kok bisa confident. No, it's not your confidence, it's his confidence on you. It's not your quietness, itu bukannya ketenanganmu, itu ketenangan daripadanya. Itulah damai sejahtera daripada yang tadi Pastor Lita pas lagi worship tadi ngomong, damai sejahteraku yang kutinggalkan, bukan damai sejahtera yang ditinggalkan sama dunia. I am he, bisa bayangin gak? Sampai 2 kali ditanya, I am he. 2 kali loh dia ngomong. 2 kali artinya apa? Agreement. 2 kali artinya apa? Persetujuan. Artinya sepakat. Artinya agree. Ini dia, bukan orang lain. Yesus dicariin dan dia ada di sana. Waktu saudara melihat dirimu sendiri, saudara bisa berkata, ini aku, Yesuslah ada di dalamku. Aku gak perlu takut lagi. Aku gak perlu sembunyi lagi.
Aku bisa tampil ke depan, maju ke depan, bukan karena diriku. Karena Yesus yang berkata, akulah dia. Saudara bisa bayangkan dengan kuasa kayak begini, orang rebah di tanah. Musuhmu itu rebah saudara-saudara. Amin, amin. Apa sih yang Yesus punya sehingga dia bisa tahu, berdiri, menghadapi semuanya itu termasuk penyalipannya. Saudara tahu gak, waktu malam sebelum, waktu dia diserahkan, itu Yesus meninggalkan satu wasiat. Saudara sudah tahu ini, satu wasiat dan pemberian yang sangat penting. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Damai sejahteranya ini beda dengan damai sejahtera kita ya. Selama dia berjalan di atas permukaan bumi, Yesus ini disebut sebagai Raja Damai. Oke, Raja Salem. Dia tahu apa yang dia akan hadapi karena dia juga berjalan di muka bumi ini sebagai manusia juga. Meskipun dia tahu apa yang dia akan hadapi. Yesus bukannya orang sakti gitu ya. Wah gitu ya, dia bisa kebal terhadap segala macam gitu. Enggak, dia kalau luka tetap luka loh. Can you imagine? That is our Jesus. Dia itu bisa merasakan waktu kita lagi dilukai. Waktu kita lagi dikhianati. Waktu kita lagi dikatain orang, kamu gak becus. Tuhan Yesus mungkin juga dikatain sama orang-orang. Kamu itu salah, kamu itu sesat. Kamu itu gak benar kehidupannya. Diperlakukan tidak adil. Disalah-salahin. Amin. Ibrani 7 ayat yang kedua. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek, ini berbicara mengenai Yesus. Menurut Imam Melkisedek, menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama nama Raja Kebenaran. Melek Sedek, Zadik. Melek itu artinya Raja, Raja Kebenaran. Raja Salem, ya ini dari Salem, Raja Salem yaitu Raja Shalom. Raja Damai Sejahtera. Saudara perhatikan di sini ya, kebenaran ada hubungannya dengan, selalu ada hubungannya dengan damai sejahtera. Melkisedek, Raja Salem. Itu satu paket saudara, gak bisa dipisahkan. Saudara gak bisa pisahin peace-nya Tuhan dari kebenarannya. Dan menariknya hubungannya dengan persepuluhan. Ini bukan ngomongin mengenai pemberian, ini ngomongin mengenai dirimu, kondisi dirimu saat ini. Kamu bisa memberikan 1/10 karena kamu sudah diberi oleh Tuhan. Betul? Jadi Tuhan Yesus ini ngomongin mengenai, Rasul Paulus berbicara di Ibrani, berbicara mengenai Raja Kebenaran, Raja Damai Sejahtera, juga berhubungan dengan keuanganmu. It will be restored. Kamu mungkin keuangannya nggak damai sejahtera. I'm talking about money now. Bukan karena apa? Karena saya sendiri juga banyak mengalami masalah ini. Nanti saya akan sedikit kasih kesaksian mengenai hal ini. It's so, kadang-kadang orang kalau nggak ada duit gitu ya, damai sejahtera mendadak bisa langsung hilang. Coba ya gitu. Kamu nggak bawa duit apa-apa. Kamu mau pulang ke rumah, udah malam nih. Dibukalah saldo GoPay, duitnya aja juga gak cukup untuk pergi Gojek. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Masa enggak? Panik lah. Panik lah. Bener gak sih? Mau orang paling rohani pun, seorang pastor pun, di tengah-tengah dilepasin gitu ya. Gak ada duit, gak ada pulsa, gak ada duit GoPay, nggak ada OVO, panik lah. Damai sejahtera bisa hilang sekejap. Betul? But bedanya dengan kita ya. Yesus ini dia selalu menguasai loh setiap keadaan. Dia nggak dipengaruhi oleh keadaan apapun yang ada di bumi ini. Ada uang, nggak ada uang, di tengah-tengah mana. Mereka mencoba merajam dia loh. By the way,
Dia main enak aja jalan di tengah-tengah. Kayak membelah lautan merah. Jalan di tengah-tengah. Kanan kiri orang udah siap pakai batu. Saudara kalau misalnya ada tawuran, nggak mungkin saudara jalan, saya mau lewat di tengah-tengah tawuran. Nggak bakalan, menghindar. Nomor 1 kan. Masa Tuhan Yesus lewat aja di tengah gitu. Santai aja. Ini loh, this is his peace. Siapa yang mau his peace? Siapa yang mau damainya ini? Especially with your finance. Tuhan mau kasih your finance peace. Wow. Tidak ada yang dapat menyentuh Tuhan, menyentuh Yesus tanpa seizin dari dirinya sendiri. Karena apa? Dia punya damai sejahtera yang sempurna dan absolut. By the way, iblis saja mencoba menenggelamkan loh kapal murid-muridnya. Dengan kasih badai segala macam. Waktu dia naik ke Danau Galilea. What happened to Jesus? Apa yang terjadi pada Yesus waktu di tengah-tengah badai? Kan dia ngikut. Ada yang dia gak ngikut, ada yang ngikut. Pas dia ngikut ngapain? Bobo cantik. Tengah-tengah lagi badai, bobo cantik. Bobo ganteng. Bobo ganteng sekarang. Saudara lagi banyak utang nih, lagi dikejar-kejar debt collector nih. Lu bisa bobo cantik? Hello? Lagi berantem nih sama istri nih. Lagi berantem nih sama suami. Bisa lu bobo cantik? Mana bisa pastor? Mana bisa? Begadang lah. Enggak juga sih. Sam tidur aja gitu loh. Capek gitu. Berantem capek gitu. Kelihatan ya pastor curcol ya? Ya mungkin. Ya kan? Let us not be ini ya, saya sedikit vulnerable. Saya bukan berarti gak pernah berantem. Oke? Itu damai sejahtera mana mungkin bisa bobo cantik. Yesus dia tertidur. Yang bangunin Yesus. By the way, Yesus tuh tertidurnya itu ya. Tertidurnya itu bukan di depan kapal, tapi di bagian belakang kapal. Ada haluan, ada buritan. Dia di belakang kapal. Itu air masuk paling banyak di sono. Kena biur. Bobo dia. Tidur. Wow. Tahu apa yang bangunin Tuhan Yesus? Waktu muridnya teriak. Yesus tolong dong. Gimana nih? Yesus bangun. Waktu kamu lagi komplain. Waktu kamu dijolimi. Waktu kamu merasa kamu diperlakukan tidak adil. Waktu kamu merasa hilang damai sejahteramu. Yesus bangun untuk bisa menenangkan dirimu. That is his peace yang menenangkan dirimu. Not your peace, his peace. Kenapa? Karena dia tahu dia yang korbankan dirinya sendiri. Supaya kita boleh tenang. Saudara, kalau suami, istri gitu ya, lagi berantem gitu ya, debat, gak ada yang bilang, gue yang benar, lu yang benar, gue yang benar. Emang efek ya? Siapa yang benar, siapa yang salah? Ujung-ujungnya yang kita inginkan, bukan siapa benar, siapa salah kan? Tetapi kita boleh damai nih, boleh damai satu sama yang lainnya. That's how you should do it kan? Emang kalau udah tahu siapa yang benar, siapa yang salah, terus jadi damai gitu? Enggak juga kan? Detik kamu ngomong lagi satu topik, muncul lagi gak bakalan damai itu. Meskipun tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Gak bisa saudara-saudara. Amin. Saat ingin disalib pun dia masih in control. Dia sendiri yang memilih sendiri jalan kehidupannya. Di Taman Getsemani, yaitu dia akan menyerahkan nyawanya bagi kita semua. By the way, peace, kata peace atau kata shalom, bahasanya dalam bahasa Greeknya adalah Irene. Irene. You are conceived in peace. By the way, waktu istri saya waktu lagi mengandung my third child, Irene, itu mau bawaannya ketawa terus. Mengalami damai sejahtera terus. That's why biasanya saya menamai anak saya, nama pertama ya. Nama pertama, biasa kan ada, anak saya selalu mempunyai 3 nama yaitu
First name, middle name, last name. Saya biasanya selalu kasih nama yang pertama. Nama kedua kadang-kadang saya juga kebanyakan. Yang ketiga istri saya langsung kasih namanya lu. Tek, dia namain Irene. I know, I'm at peace. Saya yang kasih nama keduanya Davina, which is beloved. Artinya beloved. Beloved mengalami peace. A peaceful beloved itu gak bisa dimakan sama si iblis. By the way, I'm too fast. Nanti saudara akan lihat ya. Oke. Dalam bahasa Ibrani, shalom itu artinya kesehatan, keutuhan, kepenuhan dalam hati maupun dalam pikiran. Semuanya full, semuanya in the fullness of God. Punya shalom artinya semuanya roh, jiwa, tubuh dalam keadaan baik. That is shalom. That's why kita ngomong sama orang, shalom, shalom. You know sebenarnya kamu lagi doain orang itu lagi. Kamu jangan lagi bilang, oh iya ini cuma untuk orang gereja. Semua orang di dunia waktu ngomong shalom, Tuhan itu udah program di dalam bahasa Ibrani itu. Begitu ngomong shalom itu seperti doa meluncur untuk orang itu. Saudara gak sadar bahwa kata shalom ini banyak versinya. Kalau saya berada di Arab, saya akan ngomong assalamualaikum. That's shalom. It's shalom, it's praying for that person. Praying for the well-being, for your wholeness. Supaya engkau baik-baik saja. Bedanya kalau di Israel ngomongnya shalom aleichem. Amin. Shalomnya Yesus ini gak sama seperti damainya dunia. Di dalam dunia mungkin kamu mikir shalom itu artinya mungkin pergi ke Bali, ada di hotel yang enak, nyantai depan pantai, sambil sipping minum gitu ya, minum air kelapa gitu ya. Nggak ada apa-apa, telepon nggak ada yang masuk, nggak ada yang nagih gitu, nggak ada yang ngegerecokin segala macam. That's what you think. Mungkin latihan meditasi. Mungkin latihan pernapasan gitu, bisa shalom, nanti bisa shalom gitu. Jadinya bukan shalom, tapi aum, supaya aum datang. Nggak bisa saudara-saudara, karena pikiranmu itu selalu akan kemana-mana. Tahu-tahu deh, begitu selesai, ada lagi yang mesti diurusin, ada lagi yang mesti diurusin. Benar kan? Nggak bakalan pernah damai. Tapi shalomnya dari Tuhan Yesus ini lebih dahsyat lagi karena shalomnya tidak tergantung dari keadaan apapun. Justru shalomnya Tuhan Yesus ini bekerja di tengah-tengah badai kehidupanmu. Lagi di tengah-tengah badai pandemi ini, that's the best thing waktu itu shalom itu harus bekerja. This is your key to have a peaceful life in the midst of pandemic. Tapi pastor, kan Yesus sudah kasih damai sejahteranya. Kenapa saya masih gelisah? Kenapa kok saya masih khawatir akan banyak hal? Coba kita lihat. Kuncinya adalah karena kita membiarkan hati kita menjadi gelisah dan gentar. Ayo kita baca lagi. Yohanes 14 ayat 27. Let's go slow. Let's go slow. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kita tahu Tuhan Yesus sudah memberikan pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Damai sejahtera itu sudah diberikan bukan? Benar. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Banyak orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus lahir baru. Itu ngalamin damai yang gak pernah dia alami sebelumnya. Banyak orang mengalami dan banyak orang bersaksi akan hal ini. Mereka bingung, seperti apa ini? Ini damai yang kayak gimana ini? Kok rasanya beda ya? Nah, tapi itu tidak engkau alami secara konstan bukan? Karena apa? Berikutnya ini loh, detik setelah dia ngomong itu, dia langsung ngomong, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini loh yang jadi masalah bagi kita semua. Dikatakan, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Tuhan gak bilang, I will not let your heart be troubled. Enggak, let not. Janganlah. Kata janganlah itu untuk siapa sih? Untuk kamu, untuk saya. Yang bisa untuk janganlah, itu hanya kamu dan saya. Jangan makan, ya kan yang nggak bisa, yang bisa itu Tuhan nggak bisa. Tuhan kasih free will kepada kita, Tuhan kasih kehendak bebas.
Tapi kamu bisa memilih untuk makan atau enggak. Demikian juga kamu bisa memilih untuk gelisah atau enggak. You can choose. Ini loh yang jadi masalah. Tuhan itu gak bisa buat kita untuk gak gelisah dan gentar. Istrimu dan suamimu juga gak bisa untuk bikin engkau gak gelisah, gak gentar. Saya sebagai gembala senior juga tidak bakal bisa untuk membuatmu tidak gelisah dan tidak gentar. Yang bisa kamu sendiri. Kamu sendiri yang bisa membuat hatimu tidak gelisah dan gentar. Amsal 4 ayat ke-23 katakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Above all else, guard your heart. Tuhan gak bilang Tuhan yang jaga. Guard your heart. For everything you do flows from it. Flows from it. Kita yang harus menjaga saudara-saudara, hati kita. The only thing yang Tuhan suruh jaga, cuman hati lo. Oke? Kita lah yang menjaga hati kita. Oh enggak pastor, Tuhan suruh jaga mulut. Enggak. Tapi Tuhan bilang kan maksudnya hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Tetapi Tuhan gak bilang jagalah mulutmu. Saya tantang saudara untuk mencari yang ada di Alkitab yang ada perkataan guard your mouth. Gak ada. Gak bakalan saudara ketemu, kecuali Alkitabmu berbeda. Yang ada itu guard your heart. Ya, kita yang menjaga hati kita di atas segalanya. Kalau kita menjaga hati kita, karena Tuhan kan gak bisa menjagai hati kita. Tuhan menjaga yang lain-lainnya yang di luar kita. Amin. Kalau kita menjaga hati kita dari gelisah dan gentar, maka kebenarannya, damai sejahteranya, sukacitanya di dalam Roh Kudus itu akan mengalir memenuhi hati saudara. Amin. Itulah yang dimaksud carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala hal yang di luar itu akan ditambahkan kepada kita. Itu maksudnya. Guard your heart. Amin. Mestinya hal ini membuat kita apa? Lega. Karena kita gak disuruh jagain semuanya kok. Kamu gak ya sebagai warga negara yang taat pada aturan pemerintah, of course kita jaga prokes. Kita jaga protokol kesehatan, kemanapun kita berjalan, kita mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kalau ketemu kerumunan jangan malah disamperin. Itu it's common sense. Tetapi bisakah kamu menjaga segala sesuatunya? Gak bakalan bisa saudara-saudara. Even at home kamu bakalan miss. Kamu di luar kamu bisa miss. Kemanapun kamu bisa miss. Ya Tuhan gak bilang jagalah semuanya yang ada di luar. Enggak. Tuhan gak suruh jagalah mobilmu, jagalah propertimu. Enggak. Enggak tuh. Harusnya Tuhan cuman, ini buat kita ini harusnya lega kan. Kita ini cuman bilang jaga satu hal aja. Hatimu. Hatimu, jaga hatimu. Banyak orang buat keputusan ini gegabah. Gara-gara apa? Hatinya gelisah dan gentar. Banyak sekali orang. Mereka melakukan hal-hal yang gak semestinya mereka lakukan. Karena mereka gak menjaga hatinya. Begitu ketemu sesuatu, langsung bereaksi. Langsung bereaksi. Dan mereka mulai start blunder. Melakukan hal yang salah, lakukan hal yang begitu. Terus bagaimana cara jaganya? How to guard it? Gampang saudara-saudara. Kalau dibilang dari hatimu itu terpancar semua kehidupan dan apa yang kamu lakukan itu terpancar dari sana, dari hati biasanya orang ngomong. Artinya kalau kamu takut aja kamu ngomongin, untuk counter itu menjaga hatimu, kamu perlu ngomongin juga. You declare. Declare ayat di atas, katakan hatiku tidak akan gelisah, gak akan gentar. Sebab damai sejahteranya telah diberikan kepadaku. Amin. Katakan saudara-saudara, hatiku tidak gelisah dan tidak gentar. Sebab damai sejahteranya telah diberikan kepadaku. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, yang ada di sini di rumah juga boleh. Let us stand. Biar gak ngantuk tapi ini udah jam 11 juga gitu ya. Katakan bersama-sama, hatiku, pegang hatimu. Taruh tangan di dadamu. Hatiku
tidak gelisah, dan tidak gentar. Sebab damai sejahteranya telah diberikan kepadaku. Sekali lagi, hatiku tidak gelisah dan tidak gentar. Sebab damai sejahteranya telah diberikan kepadaku. Sekali lagi, hatiku tidak gelisah dan tidak gentar. Sebab damai sejahteranya telah diberikan kepadaku. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. You know the power of declaring and seeing good kan? Kamu bisa melepaskan kuasa untuk memanifestasikan ayat ini. Biar dalam kehidupanmu itu damai sejahtera itu akan mulai mengalir dalam hatimu. You feel the peace? Mulai settling in your heart? Kamu mulai enggak melihat lagi kepada sekelilingmu. Once you fix your eyes to Him. Iblis itu tahu tentang kelemahanmu. Dia tahu tentang kekuatanmu. Kamu pikir iblis nggak tahu ya? Nih, semua orang ini nggak ada yang sama ya by the way ya. Apa yang buat aku gelisah, belum tentu buat kamu gelisah. Dan sebaliknya. Contoh, saya ini hampir sama sekali nggak pernah khawatir atau gelisah mengenai kesehatan saya. Saya tahu meskipun sekitar saya semuanya pada COVID. By the way, ini terjadi di tempat saya bekerja. Semuanya satu kantor, saudara-saudara. Saya berada di dalam satu ruangan dengan orang yang terjangkiti. I test. Dan saya tes lagi kemarin pada saat saudara kalau notice saya ada 1 minggu yang saya nggak sempat masuk karena saya flu. Saya tes lagi. Bahkan saya tes lagi antibodi saya. Jangan-jangan memang pastor udah pernah kena nih OTG, makanya pastor gak takut gitu loh, makanya gak kenapa-napa. Saya tes serologi. By the way, serologi saya kurang dari 0,4. Artinya saya belum pernah terpapar sama sekali oleh kuman COVID. Tidak pernah sama sekali. Seolah-olah tidak terdeteksi sama sekali. Artinya OTG aja belum, kena paparan aja belum. Saya, lain pekerjaan saya, setiap hari harus keluar. How can it be? Saya nggak tahu. Saya cuma bilang, saya nggak pernah pusing soal ini. Tapi saya masih kadang-kadang gelisah soal keuangan. Lebih sering gelisah soal keuangan. Di sini saya mulai melihat suatu pola, suatu pattern. Area yang saya nggak pernah pusingin, biasanya Tuhan kasih anugerah yang berlimpah-limpah tuh. Ya kan? Di luar Tuhan tuh kasih anugerah berlimpah di daerah situ. Berkatnya tuh melimpah-limpah di sana sampai saya ini heran gitu. Itu gak pernah pusingin, saya gak pernah pusingin gitu ya mengenai kesehatan. Saya tahu tubuh saya dijaga oleh Tuhan. Selama ini anak-anak saya bahkan seluruh keluarga saya dijaga oleh Tuhan. Benar-benar di situ kasih karunia Tuhan mengalir dengan sebebas-bebasnya. Amin. Kadang-kadang kita ini gelisah ya mengenai hal-hal yang kecil. Dan kita bilang, Tuhan ini terlalu kecil Tuhan. Mana mungkin sih masalah jerawat doang gitu jadi masalah yang berat. Kayaknya ngomong sama Tuhan gitu mengenai masalah jerawat kayaknya gak pantas deh. Rambut rontok dikit gitu, waduh. Tapi kalau itu membuatmu gelisah, itu bukan hal yang kecil untuk Tuhan. Amin. Tuhan mau kamu serahkan kepadanya kekhawatiranmu karena apa? Dia tidak mau kamu gelisah dan gentar hatimu. Amin. Mengenai masalah kecil kayak mengenai masalah besar. Makanya kamu serahkan kepadanya. Serahkan kepadanya. Maka kasih karunia akan mengalir dengan sebebas-bebasnya dalam area kehidupanmu. Coba saudara perhatikan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia berkata mengenai damai sejahtera. Coba ya. Tadi Yohanes 14 ayat 27, sebelumnya Yohanes 14 ayat 26. Dia berbicara mengenai apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sana penghibur, bahasa Inggrisnya the helper. Parakletos, it helps you.
Dia itu pengacaramu, dia itu pembelamu, dia membela kamu. But the helper dikatakan, ya kan? Yesus berkata, Roh Kudus itu mengajar kita mengenai apa? Segala sesuatu. Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Nomor 1 ayat 27 mengenai damai sejahtera. Dan itu yang diingatkan terus. Itu yang diingatkan terus. Makanya orang begitu lahir baru, Roh Kudus ngajarin. Damai sejahtera itu ini loh, seperti kayak begini. Dia kasih rasa itu damai sejahtera itu di dalam hati kita masing-masing. Damai sejahtera itu dan Roh Kudus itu mengingatkanmu itu, Roh Kudus itu mengingatkanmu bahwa cara bekerja daripada Roh Kudus itu gelombangnya itu sama dengan peace. Roh Kudus itu bekerja di gelombang yang sama dengan damai sejahtera. Dia nggak bekerja di gelombang yang lain. He works by peace. That's why waktu kamu ngambil keputusan, it's by His peace. Roh Kudus itu menyertai kamu dan mengingatkan kamu akan ayat-ayat pada saat kamu in peace. Waktu kamu itu gak gelisah, waktu kamu itu gak gentar. Then the Holy Spirit can teach you all things and can remind you. Dia bisa mengingatkan kepadamu. Tapi kalau kamu dikit-dikit gentar, dikit-dikit, takut ini, takut itu, takut ini. Belum apa-apa, ketakutan. Belum apa-apa, gelisah. Belum juga kejadian, gelisah. Pikiran bisa sampai berapa hari ke depan. Belum juga kejadian, udah gelisah dahulu, gentar dahulu. Roh Kudus, susah ngomongnya mau ngajarin orang kayak begini. Susah. Saudara tahu nggak, kalau Roh Kudus lagi ngomong, terus saudara ikutan ngomong, suaranya tenggelam. Ngoceh-ngoceh, komplain gitu. By the way saya sering komplain, saya seneng komplain. Saya punya kelemahan, saya ini agak sedikit perfeksionis. Orang bilangnya begitu. Saya bilang, bagus ya perfeksionis. No, terlalu perfeksionis, that's not good. Saya suka komplain ini, komplain itu, komplain ini, komplain itu gitu. Saya ngomong kebanyakan, Roh Kudus aja bisa saya komplain. Kok lu gak kayak begini? Kok lu gak ngingetin itu orang? Tuh orang kayak begitu tuh, gak beres itu orang. Ini kayak begini gitu. Saya di jalanan kalau tahu anak saya sama ini istri saya, kadang-kadang saya bisa begitu. Tapi Tuhan ingatkan gitu, ngapain gitu loh. Orang yang motong kamu juga gak peduli, peduli amat, peduli teing. Kamu ngoceh-ngoceh menghilangkan damai sejahteramu. Yet Tuhan tuh kasih damai sejahtera despite meskipun keadaanmu tuh lagi parah sekalipun, dia tetap memberikan damai sejahtera. Dan artinya kalau kamu jaga hatimu dari kegelisahan dan kegentaran tentang suatu masalah, kalau kamu menolak untuk khawatir dan takut tentang hal itu dan memutuskan untuk diam dalam damai sejahteranya, maka Roh Kudus akan mengajarmu tentang segala sesuatu. Dia akan kasih solusi keluar dari masalahmu. Amin. Contoh ya, saya dulu pernah pusing mengenai keuangan. Banyak nih pusingnya, mentok, gini mentok, gitu mentok, bisnis ini mentok, bisnis itu mentok. Makin saya cari-cari lah, cara lah, beginilah, begitu. Makin khawatir, makin kepentok. Ya kan? Bukan cuma makin kepentok, timbullah masalah yang lain. Tadinya gak ada masalah di rumah, jadi banyak masalah di rumah. Makin khawatir, bagaimana sih mulai lihat, bagaimana sih cara dapetin uang dari sini, dari situ, dari sini, dengerin orang ini, dengerin orang situ. Makin khawatir, makin stres. Ujung-ujungnya sebenarnya gak ada yang perlu dikhawatirkan. Tahu gak? Sebenarnya Tuhan itu udah siapkan uangnya ujung-ujungnya. Dia udah siapkan uangnya semua. Tahu gak sih iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Ketakutan timbul dari pendengaran juga. Kalau sekarang timbul dari WA broadcast. Dan berbagai berita yang ada di sosmed, yang ada di berita, semuanya memberikan kepada kita ketakutan. Dan waktu ketakutan kita ngomong. Masalahnya sekarang orang ngomong bukan pakai mulut doang. Orang ngomong pakai 2 jari. Mulailah dia menyebarkan.
Ketakutan disebarlah di mana-mana. Lewat WA lah, lewat broadcast lah, lewat grup lah, lewat mana lah. Semua dibawa. Baru, ini terkenal nih. Katanya netizen zaman sekarang nih, netizen nih gitu ya. Yang namanya begitu ngelihat judul langsung main forward aja. Belum tahu isinya apaan. Lu lihat judul gitu ya. Singapura gitu ya, meledak kasusnya. Wah, forward. Belum juga lihat isinya. Benar nggak? Benar apa benar? Ya udah nggak usah angkat tangan. Oke? By the way, sekarang saya nggak sekhawatir dulu. Sekarang hati saya lebih tenang. Keuangannya malah ngalir. Malah ngalir lebih banyak. Lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Ternyata cara iblis beroperasi dari dulu sampai sekarang sama loh. Sama. Pertama-tama dia mau lihat nih area mana ini yang bisa diserang nih. Dia mau lihat dulu. Dia tahu dia gak bisa serang kamu. Hai anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dia gak bisa serang kamu secara langsung. Tapi kenapa kok gak bisa serang langsung? Karena Yesus sudah lucuti kekuatannya. Dikatakan di Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yang dia bisa bikin kamu, mengganggu kamu, itu di masalah kekhawatiran. Dia cuma bisa bikin kamu khawatir. Coba ya lihat ayat ini ya. Ini pada tahu kok semua. 1 Petrus 5 ayat 8. Very famous. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang dapat ditelan dan ada orang yang tidak dapat ditelan. Betul ya? Oke. Coba saudara lihat ayat sebelumnya, 1 Petrus 5 ayat 7. Konteksnya, selalu kita lihat ke konteksnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Jangan serahkan kekhawatiranmu kepada dirimu, percuma. Atau serahkan kekhawatiranmu kepada istrimu atau suamimu. Makin kamu serahkan kekhawatiranmu kepada orang lain, makin kacau. Bisa tambah komentar yang enggak. Amin. Ya amin cuma satu. Kalau kamu enggak serahkan kekhawatiranmu kepadanya, maka kamu gampang ditelan sama si iblis. Sebaliknya, iblis itu enggak bisa menelan orang yang penuh dengan damai sejahtera. Iblis itu gak bisa menelan orang yang hatinya gak gelisah dan gak khawatir, gak gentar. Iblis itu harus bisa buat kamu khawatir dulu. Dia buat kamu stres dulu. Baru dia bisa menjamah dan menghancurkan. Pertama-tama dibikin takut duluan. Detik kamu merasa, aduh kok ini ya. Leher nih ya, waduh kayaknya kok gatel nih, kayaknya saya agak meriang. Waduh jangan-jangan saya perlu tes nih, waduh meriang nih sekarang nih. Itu by the way saudara pikir ini yang kejadian untuk saudara, saya pun pernah kayak begitu mengalami hal itu. Tergantung mau saya entertain, mau saya hibur, itu pikiran mau saya biarin atau saya serahkan kekhawatiran saya, terserah. Amin, it's up to us. Tapi kalau engkau menyerah kepada kekhawatiranmu, wah ini nih, mesti nih, cek ini, cek itu, cek ini. Wah tuh kan, bener kan, gitu. Ya, well, coba ya, saudara lihat ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu nomor satu saudara-saudara. Once you are justified, once you are made righteous, kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itulah kita gak bisa berbicara tentang damai sejahtera tanpa berbicara lebih dahulu tentang kebenarannya. Satu-satunya alasan kita bisa memperoleh damai adalah karena Kristus telah memberikan kebenarannya kepada kita sebagai anugerah. Amin. Nah, shalom, tahu gak shalom itu arti root word, kata asalnya shalom itu dari apa tahu gak? Dari kata shalem. Shalem itu artinya it's paid, sudah dibayar. It's a payment. Payment artinya, it is good for. Your payment is good,
itu artinya shalom. Wah, menarik ya. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ke-21. Di sini loh, ini hubungannya di sini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ini setelah kebangkitan Yesus. Karena mereka takut, bukan gak mau diganggu. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dia harus berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata apa? Perkataan nomor 1. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be unto you. Karena Yesus orang Yahudi, dia akan berkata, Shalom Aleichem. That's what he said. Atau kalau dia berada di Arab, dia akan berkata, Assalamualaikum. Masalahnya semua murid-muridnya gak jawab Waalaikumsalam. Gak dijawab kayak gitu, ketakutan. Tapi begitu Yesus bilang Shalom Aleichem, sesudah berkata demikian, apa yang dia lakukan? Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu begitu melihat tangan dan lambung bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, 2 kali lagi ya. Damai sejahtera bagimu, dia katakan shalom lagi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalian bayangkan orang yang lagi ketakutan, Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, apa? Shalom. Tapi gak cuma sampai di situ, langsung dia tunjuk, it's paid for. Sudah dibayar, tangan sudah berlubang, lambung sudah ditusuk, sudah dibayar, sudah lunas, sudah kelar. Terus dia bilang lagi, shalom. Saudara, anak-anak yang dikasihnya, saudara disandwich oleh shalom. You are sandwiched by damai sejahtera. Saudara gak disandwich dengan yang biasa-biasa. You are sandwiched by his shalom. Apa yang kau khawatirkan? Amin. Saya harus bagi ini menjadi 2 bagian. Next time nanti saya akan share lagi. Experience his shalom. Dia berkata all is paid for. Tahu gak shalom itu kalau orang ngomong itu juga berbicara mengenai how are you doing? How are you doing? Terus orang ngomong bye-bye juga ngomongnya shalom lagi. Orang ngomong shalom, orang mau datang ngomong shalom, orang mau pergi ngomong shalom. Itu kebiasaan yang ada di Timur Tengah. Ternyata ada loh, ternyata ada fungsinya. Why? Because blessed are you going in, blessed are you going out. You are sandwiched in his shalom. Kemanapun kau pergi, your sandwich is in his shalom. Engkau tahu Tuhan sendiri, dia memelihara di dalam damai sejahteramu. Dalam sejahteranya. Tuhan memeliharamu dalam damai sejahteranya. Kamu gak usah khawatir, gak usah gelisah, gak usah khawatir. Jangan kamu gelisah, jangan kamu khawatir. Kamu gelisah, kamu khawatir, kamu mencekik aliran berkat dari surga. Berkatnya ngalir, masih ngalir pipanya. Semenjak Yesus disalib di atas kayu salib, dia mati, terjadi gempa. Tuhan itu gak sabar, dia itu ingin memberikan seluruh berkat-berkatnya. Semua itu mau dialirkan. It bursts out. Saudara bisa bayangkan waktu lagi gempa itu semuanya itu goyang segala macam. Tuhan mau kasih tahu, I cannot wait to bless you based on his righteousness on you. Dia udah gak sabar. Yet dari semenjak Yesus itu mati di atas kayu salib dan dia bangkit. Pipa aliran berkat dan kasih karunia itu terus mengalir kepada dirimu. Sampai sekarang eternally mengalir terus. The only way yang bisa stop aliran itu, it's you. Kamu kalau gelisah, kamu khawatir, kamu takut, you cannot have that shalom. Amin, padahal itu ngalir terus. Jangan salahin Tuhan. Tuhan gak kasih berkat sih. Tuhan kasih berkat dulu dong baru aku shalom. Gak bisa. Saudara, engkau boleh pejamkan matamu saat ini. Have a good opinion of God.
God has a good opinion about you. Dia itu punya pendapat yang baik mengenai dirimu. Jangan berpikir engkau ini, aduh saya ini lagi gak baik sama Tuhan. Hubungan saya ini lagi berantakan nih. Saya lagi jarang-jarang nih dengerin firman. Saya lagi jarang-jarang nih. No, God is looking for you. And He wants to make you well. He wants to make you always be in shalom. Experience, terima damai sejahteranya. Dalam tubuhmu, apabila engkau mengalami sakit penyakit, terima damai sejahteranya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah engkau mengalami masalah dalam tulangmu? Engkau mengalami masalah dalam organmu? Engkau mungkin lagi tinggi kolesterolnya? Engkau mungkin lagi gak enak badan? Engkau lagi meriang, engkau mungkin lagi sakit? Mungkin kau saat ini mengalami gejala-gejala COVID. Engkau mungkin takut. Engkau mungkin saat ini, mungkin ada yang di rumah lagi pusing mikirin apa yang harus saya makan hari berikut. Tuhan berkata, Shalom Aleichem, peace be unto you. It's paid for. Dia bayar. Dia udah bayar dengan dirinya sendiri, dengan darahnya sendiri, dengan tubuhnya sendiri. Ayo terima dong. Terima shalomnya. Jangan biarkan dirimu gelisah. Jangan biarkan dirimu gentar. Kuatkan hatimu. He is with you. He is always with you. Kamu boleh lewatin badai. Tapi Yesus ada dalam perahu selalu. Teriak. Tuhan, aku takut. Dia akan bangun. Dia akan bangun. Dia akan menjamah kehidupanmu. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Peace be unto you. In the name of Jesus. Mari saudara-saudara, kita mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terimalah tubuh dan darahnya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Make sure you receive. Baik yang ada di Sampurna maupun yang ada di rumah masing-masing dimanapun kau berada. Mari kita terima. The payment for peace. The payment for peace. Pembayaran untuk damai sejahtera ini sudah kita terima. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang Engkau telah pecah-pecahkan di atas kayu salib. Kami mengingat Engkau telah membayar, lunas. Tidak ada satupun yang tidak terbayar. Segala sakit penyakit sudah dibayar. Segala masalah keuangan, masalah keluarga, masalah hubungan. Semuanya sudah dibayar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kau mengalami stres, depresi. Mungkin kau mengalami ketakutan. It's paid for. Sudah dibayar di atas kayu salib. Terima saudara kesembuhanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus terima kasih. Darah-Mu telah tercurah. Mulai dari Taman Getsemani. Engkau bergumul. You are in agony. Engkau tersiksa. Engkau sedih. Engkau mengalami kesedihan yang begitu mendalam sampai engkau rasanya mau mati. Hanya untuk kita semua. Dia melihatmu di Taman Getsemani. Dia memandang matamu. Dia memandang mukamu masing-masing. Dia teringat setiap masalahmu yang ada sekarang. Dan dia berkata, aku telah bayar. Dan aku melakukan kehendak Bapa. It is your will, not my will. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah setia di atas kayu salib. Bahkan sampai engkau mencucurkan darah-Mu. Kami terima Tuhan penebusan setiap kutuk, setiap dosa. Engkau telah tebus sempurna sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Kami terima berkat-berkat-Mu. Kami terima your favor. We receive
In the name of Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pekerjaanmu yang begitu sempurna di atas kayu salib. Damai sejahteramu. Shalom. Shalom. I say once again, shalom. Peace be unto you, peace be unto you, peace be unto you. Saudara, pada saat saudara mulai berkata shalom kepada orang lain, your shalom waktu engkau dapat revelationnya, itu ada urapannya. Ada urapannya, jangan saudara pikir hati-hati. Hati-hati karena sebentar lagi kamu ngomong shalom, kamu ngomong shalom. Kamu shalom ngomong kepada keluargamu, keuanganmu. Kamu ngomong shalom kepada tubuhmu. Ngomongin shalom, shalom. Shalom to my body, shalom to my wife. Istrimu mungkin lagi khawatir, katakan shalom. Suamimu lagi pusing, stres, mikirin, katakan shalom. Anak-anakmu mungkin lagi bingung kayak gimana, gak tahu gimana caranya, harus menghadapi ujian, begini begitu, banyak masalah di sekolah. Katakan shalom, shalom, shalom. Peace be unto you, it is paid for. Dan apabila engkau yang berada di tempat ini, mungkin engkau belum pernah atau mungkin yang mendengarkan online service ini dan engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus, belum pernah menerima damai sejahteranya karena engkau belum lahir baru. Engkau bisa ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pekerjaanmu yang sempurna di atas kayu salib. Aku percaya kepadamu, aku dibenarkan karena iman, dan aku menerima kasih karunia demi kasih karunia, dan aku dibenarkan dan menerima damai sejahtera daripadamu. Aku adalah anakmu, aku berdamai denganmu. Tidak ada dosa yang tersisa karena engkau telah tebus dosaku. Sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. I'm in shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dan menerima. Amin. Apabila saudara berdoa seperti ini, saudara bisa dengarkan khotbah daripada apa yang ada di YouTube, dari sosial media. And be blessed knowing you are the peaceful beloved. You are the peaceful beloved. Thank you Lord Jesus. Mari saudara kita angkat tangan kita akan akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membayar semuanya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan melindungimu dan Dia menyertaimu. Dia menjagaimu, Dia memeliharamu di dalam damai sejahteranya. Dan Dia menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya, kebaikannya. Dan Tuhan tidak pernah berpaling daripadamu. Mukanya selalu menghadap kepadamu dan memberikan kepadamu His shalom. His eternal shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang berdoa, semua yang diberkati dan semua yang mendengarkan firman ini katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan. Sekian ibadah ini. See you next week.